Terdapat kelemahan yang diperlihatkan timnas Indonesia ketika menahan imbang Palestina dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu malam. Hasil imbang melawan negara dengan peringkat yang jauh lebih baik menjadi torehan positif bagi skuad Garuda. Di sisi lain, tetap ada perbaikan yang harus dilakukan guna meningkatkan level timnas Indonesia. Sepanjang laga 2x45 menit, Indonesia dan Palestina memiliki momen-momen terbaik hingga kritis. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan memulai pertandingan dengan start yang cukup moderat. Setelah bola sempat akrab masuk ke kotak penalti Indonesia pada sekitar menit 10 hingga 15, Indonesia kemudian balik menggedor Palestina. Serangan tim merah putih yang cukup membahayakan gawang lawan tak konsisten berlanjut pada babak kedua. Palestina malah mencoba melakukan serangan balik yang hasilnya juga tak mengubah angka di papan skor. Berikut 3 kelemahan Indonesia pada saat bermain imbang melawan Palestina. Penyelesaian peluang. Masalah ini bukan hal baru, namun belum kunjung ditemui obatnya. Dalam laga itu setidaknya ada 12 peluang yang dibuat timnas Indonesia. Tidak ada satupun yang berujung gol. Bergantian Dimas Drajat, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Yakob Sayuri melepaskan tembakan, namun gol yang dicari tak kunjung datang hingga peluit akhir menandai laga bubar. Mulai terlihat bagaimana Indonesia membangun serangan. Dimulai dengan menarik pemain lawan maju melakukan pressing, kemudian bola dialirkan secara cepat hingga menghasilkan peluang. Cara lain yang digunakan untuk menembus pertahanan Palestina adalah melakukan umpan panjang dan memanfaatkan kecepatan pemain Indonesia. Serangan Indonesia bisa terlihat, hanya saja hasilnya yang belum memuaskan. Pengambilan keputusan. Indonesia sempat mendapat sebuah peluang dari skema serangan balik, namun mendekati gawang lawan pergerakan pemain malah kagok lantaran terlihat bingung menuntaskan peluang atau mengoper. Itu menjadi salah satu contoh pengambilan keputusan pemain Indonesia belum optimal. Jika di lini depan keputusan yang salah akan menggagalkan terciptanya gol, maka kesalahan di tengah atau belakang bisa mengundang lawan membobol gawang. Kesalahan umpan tak banyak dilakukan pemain timnas Indonesia, namun ada 1-2 kali momen di mana bahaya dari Palestina berawal dari umpan yang salah. Dengan gaya main Sin yang menuntut umpan-umpan cepat ketika di pressing lawan, para pemain juga dituntut cepat berpikir dalam mengambil keputusan untuk mengoper. Jika hal itu berjalan lancar, maka hasilnya adalah peluang mencetak gol seperti yang dilakukan beberapa kali oleh Pratama Arhan dan rekan-rekan. Terlena kala menguasai bola. Timnas Indonesia sempat berada dalam ancaman serius ketika kehilangan bola, baik ketika sedang di daerah pertahanan lawan maupun ketika berada di lini tengah. Jika lawan yang dihadapi memiliki kualitas serangan lebih apik, bukan tak mungkin bola bersarang di gawang Indonesia. Hal ini yang patut diwaspadai Sin, mencegah kebocoran dan menambal dengan pemain yang waspada di belakang. Penempatan Asnawi, Arhan, atau Yakob sebagai orang terakhir saat Indonesia memanfaatkan bola mati di pertahanan lawan menjadi upaya Sin melapisi gawang Indonesia. Yang patut diperhatikan juga adalah meminimalisir kesalahan umpan sehingga lawan tidak memiliki kesempatan mencolong bola dan melakukan serangan balik. Bagaimana pendapat kalian?